ya. Penciptaan sistem manajemen ya keselamatan dan keamanan akan meningkatkan operasi laboratorium ya dalam mengatasi dan mencegah keadaan yang mungkin mengakibatkan cedera, sakit ataupun terjadinya dampak lingkungan yang negatif. Berikut adalah 10 langkah ya dalam menciptakan sistem manajemen keselamatan dan keamanan ya. Eh, Kimia ya, bahan-bahan kimia di laboratorium secara efektif. Yang pertama harus membentuk komite pengawasan keselamatan dan keamanan lembaga dan menunjuk petugas keselamatan dan keamanan kimia, gitu ya. Jadi adanya dewan pengawas. Kemudian mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan kimia ini biasanya apa namanya di bawahnya K3 ya, departemen yang mengurusi K3 ya. Kemudian membentuk kendali dan proses administrasi untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya ya. Jadi kira-kira diidentifikasi dulu ya, kira-kira apa yang dapat menyebabkan resiko, atau dengan kata lain adalah penilaian resiko ya. Misalnya bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk misalnya bekerja di ruangan asam ya, yang sifatnya seperti apa gitu ya, yang boleh bekerja di meja yang tidak perlu ruangan asam seperti itu ya. Kemudian mengevaluasi fasilitas alat-alat laboratorium ya dan mengatasi kelemahannya. Ya, kemudian membuat atau menentukan prosedur ya dalam hal penanganan dan manajemen bahan kimia. Jadi setiap bahan kimia itu harus ada cara penanganannya, SOP-nya. Jika terjadi misalnya tumpah ya, atau barang datang, atau penyimpanannya gitu ya. Jadi harus ada prosedurnya. Kemudian diperlukan kendali teknik dan pastinya adalah alat pelindung diri ya jika bekerja dengan bahan-bahan kimia. Kemudian membuat rencana ya untuk keadaan darurat ya, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan baik keselamatan dan keamanan, serta dilakukan pelatihan ya, kemudian penyampaian atau sosialisasi ya, dan pembinaan. Nah, yang pertama adalah membentuk komite pengawasan keselamatan dan keamanan lembaga dan menunjuk petugas keselamatan dan keamanan kimia. Jadi pimpinan teratas ya wajib membentuk komite ya pengawasan K3 ya dalam hal kimia ya. Kemudian komite ini nantinya memiliki perwakilan dari semua bagian yang berpengaruh di semua unit kerja. Dan komite ini akan melapor langsung kepada pimpinan teratas dan mendapatkan dukungan keuangan dan administrasi jika diperlukan. Kemudian perusahaan juga akan menunjuk sedikitnya seorang petugas K3 ya untuk mengawasi program manajemen, yang mana nantinya petugas K3 ini secara efektif mewakili apa namanya harus memiliki ya waktu dan sumber daya khusus ya serta kewenangan yang diperlukan sebagai bentuk tanggung jawabnya, serta memiliki akses langsung ke pejabat senior yang pada akhirnya nantinya akan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Kemudian mengembangkan kebijakan K3 kimia, ya. Jadi pimpinan lembaga yang nantinya akan membuat kebijakan formal, ya, untuk mendefinisikan, ya, kemudian mendokumentasikan sistem manajemen K3 dalam hal kimia, gitu ya. Kemudian kebijakan tersebut ya menyatakan niat untuk mencegah dan mengurangi kerugian diri dan ekonomi akibat kecelakaan, paparan kerja yang merugikan dan pencemaran lingkungan. Memasukkan pertimbangan K3 ke dalam semua fase operasional, ya, mencapai dan memelihara kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta terus memperbaiki kinerjanya. Ya, lembaga juga harus mensosialisasikan ya pernyataan kebijakan kepada karyawan serta meninjau ulang dan memperbaikinya jika diperlukan. Kemudian membentuk kendali dan proses administrasi untuk mengukur kinerja, ya. Kendali administrasi mendefinisikan aturan dan prosedur K3 khusus, ya, serta membuat daftar tanggung jawab individu yang terlibat. Kendali administrasi juga harus menyediakan cara untuk mengelola dan menanggapi perubahan seperti prosedur baru, teknologi, ketentuan hukum, staf, dan perubahan organisasi manajemen. Ya, evaluasi keselamatan dan keamanan operasi laboratorium harus menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, misalnya seperti rapat, ya, ataupun apa namanya mendiskusikan ya masalah keselamatan ya dalam kegiatan harian, ya. Kemudian adanya masalah-masalah yang muncul dalam hal K3, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menghindarinya dan apa namanya menilai atau memberikan faktor resiko ya dalam kejadian-kejadian yang belum terjadi, gitu ya. Bentar. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini manajemen, peneliti utama, pimpinan peneliti, pimpinan tim, supervisor ini harus berperan aktif ya dalam menjaga keselamatan dan keamanan laboratoriumnya ya. Sehingga diperlukan apa namanya identifikasi dan mengatasi situasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian perlunya ya dibuat prioritas ya untuk perbaikan ya dan terus-menerus dilakukan evaluasi upaya untuk apa namanya menerapkan tindakan perbaikan ya berdasarkan tingkat kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Nah, ini apa sangat penting untuk dilakukan ya sebagai peran ya dalam hal akses fisik dalam meningkatkan keamanan gedung, tempat penyimpanan dan menggunakan bahan kimia ya. Dan mungkin diperlukan penilaian kerentanan keamanan dan penentuan kebijakan manajemen dan lagi-lagi diperlukan evaluasi apa yang harus dilakukan. Kemudian diperlukan apa namanya dalam hal menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan kimia ya. Jadi manajemen bahan kimia merupakan komponen penting dari program laboratorium. Jadi keselamatan dan keamanan ini harus menjadi bagian dari seluruh siklus hidup bahan kimia termasuk mulai dari pembelian di mana ya suppliernya siapa ya penyimpanannya seperti apa kemudian dilakukan inventarisasi ya penanganan pengiriman dan adanya prosedur untuk pembuangan jadi setiap tahapan ini diperlukan prosedur atau SOP dalam hal penanganan bahan kimia ya.
Kemudian hal yang paling utama adalah pada proses inventaris ya, yaitu digunakan untuk melacak penggunaan bahan kimia ya hingga sepenuhnya dipakai ataupun dibuang ya. Kemudian menggunakan kendali teknik dan peralatan perlindungan diri ya, kendali tekniknya seperti tudung laboratorium. Tudung laboratorium itu seperti lemari asam ya, seperti itu, ventilasi, kotak sarung tangan ya, merupakan metode utama untuk mengontrol bahaya di laboratorium kimia. Sedangkan peralatan pelindung diri seperti kacamata pengaman, kacamata pelindung ya, dan pelindung wajah ini harus melengkapi peralatan kendali teknik. Nah, manajemen laboratorium tidak boleh mengizinkan percobaan ya, atau eksperimen jika kendali teknik tidak memadai atau peralatan perlindungan diri tidak tersedia. Kemudian diperlukan membuat rencana dalam hal keadaan darurat atau insiden yang tak terduga. Jadi perlu menyimpan peralatan dan bahan untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat yang terjangkau, seperti pemadam api, ya, pencuci mata, pancuran keselamatan, ya jika terjadi apa namanya tumpah ya, tertumpah ke badan gitu ya, perlu diperlukan pancuran keselamatan dan perangkat kerja untuk menangani tumpahan. Nah, rencana darurat ini harus melibatkan lembaga yang tanggap darurat setempat seperti pemadam kebakaran ya, untuk memastikan bahwa mereka memiliki peralatan dan informasi yang memadai. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktek terbaik keselamatan dan keamanan ya. Baik yang termasuk meminta semua pegawai ya harus mematuhi kebijakan dan prosedur ya. Eh, dan inilah tantangan ya yang diperlukan untuk mengubah perilaku dan memupuk budaya praktek yang paling baik ya. Jadi rintangan sosial dan budaya setempat itu bisa mencegah manajer laboratorium, pegawai laboratorium dan lainnya untuk mengikuti praktek keselamatan dan keamanan yang paling baik ya. Dan lembaga atau perusahaan harus selalu mengupayakan dalam hal mengatasi rintangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melatih, membina ya dan menyampaikan ya, menyampaikan dan membina ya. Jadi yang bertugas ini adalah petugas keselamatan keamanan kimia ya. Dalam hal menentukan prosedur keselamatan dan keamanan serta memastikan apakah semua orang mengetahui dan mematuhi prosedur tersebut. Jadi harus apa namanya semua personil ya harus dilatih ya, disosialisasikan jika ada prosedur terbaru dan dibina ya. Jadi pimpinan teratas akan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan keamanan kimia. Oke, kemudian perilaku pribadi ya. Nah, semua pegawai harus mematuhi standar profesional seperti menghindari atau hindari mengganggu atau mengejutkan pegawai lain ya, karena akan berakibat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan biarkan lelucon praktis, keributan atau kegaduhan berlebih terjadi kapanpun. Kemudian gunakan peralatan laboratorium hanya untuk tujuan yang dimaksud. Ya, pastikan mereka mendapatkan pengawasan langsung sepanjang waktu dari orang dewasa ya yang berkompeten. Ya, kembangkan kebijakan terkait anak di bawah umur di dalam laboratorium dan kaji serta setujui semua kegiatan anak di bawah umur sebelum kedatangan mereka. Jadi misalnya ada pengenalan laboratorium untuk misalnya anak-anak sekolah. Nah, itu perlu dilakukan prosedur ya. Pastikan pegawai laboratorium lainnya yang berada di area mengetahui keberadaan anak di bawah umur.
Kemudian mengurangi ini perilaku pribadi ya. Kemudian mengurangi paparan bahan kimia ya. Bagaimana metode yang dianjurkan untuk mengurangi paparan bahan kimia, yaitu penggantian dengan bahan atau proses yang tidak begitu berbahaya. Ya, kemudian kendali teknik ya merupakan tindakan untuk menghilangkan, memisahkan dan mengurangi paparan bahan kimia atau fisik melalui penggunaan berbagai perangkat ya. Contohnya adalah tadi yang saya sampaikan pemakaian lemari asam. Lemari asam itu untuk menghisap ya, langsung menghisap apa namanya cairan yang mengeluarkan asap yang berbahaya bagi tubuh ya. Kemudian sistem ventilasi, pelindung barikade atau interlock ya. Kemudian yang paling penting adalah PPE ya, perlindungan diri ya, seperti memakai respirator pribadi ya. Kemudian tudung asap ya, ataupun apa namanya pakaian ya, pakaian APD itu ya, propertinya dari pegawai untuk melindungi pegawai tersebut. Kemudian kendali administrasi dan peralatan perlindungan diri. Nah, kemudian menghindari cedera mata, ya pastinya perlu disediakan pelindung mata untuk semua pengunjung di pintu masuk semua laboratorium, ya. Kemudian pelindung mata wajib digunakan oleh semua pegawai dan pengunjung di seluruh lokasi, disimpan atau digunakan, ya. Kemudian peneliti harus menilai resiko yang terkait dengan eksperimen dan menggunakan tingkat perlindungan mata yang sesuai. Ya, operasi yang berisiko ledakan atau menyebabkan kemungkinan proyektil harus memiliki kendali teknik sebagai lini perlindungan pertama. Kemudian menghindari cedera pada mata, ya kacamata dan sarung tangan ya merupakan properti yang sangat penting untuk melindungi mata dan tangan dari paparan kimia di laboratorium. Lensa kontak tidak memberikan perlindungan terhadap cedera mata dan bukan merupakan pengganti kacamata keselamatan atau kacamata percikan bahan kimia. Ya, jadi lensa kontak tidak boleh digunakan jika ada kemungkinan terjadinya paparan ke uap kimia. Ya, jadi gunakan kacamata ya, jangan pakai lensa kontak. Ya, karena kemungkinan adanya uap ya, uap kimia, percikan bahan kimia atau debu bahan kimia ya. Jadi lensa kontak dapat rusak dalam kondisi seperti itu. Kemudian menghindari mencerna bahan kimia berbahaya. Jadi pada saat di laboratorium tidak diizinkan untuk makan, minum, merokok, mengunyah permen karet, apalagi merokok ya, mengunyah permen karet, menggunakan kosmetik dan meminum obat di tempat bahan kimia berbahaya ya yang digunakan. Misalnya kamu pinjam beker gelasnya itu nggak boleh ya untuk minum obat. Kemudian menyimpan makanan, minuman, cangkir dan peralatan makan minum lainnya ya di tempat bahan kimia ditangani atau disimpan. Penyiapan atau konsumsi makanan dan minuman dalam peralatan dari kaca yang digunakan untuk operasi laboratorium. Misalnya kamu pinjam cawan petrinya untuk naruh gorengan, itu nggak boleh ya. Kemudian penyimpanan atau penyiapan makanan di lemari es. Jadi ada lemari es biasanya di laboratorium, kemudian masuk apa nitip aqua gitu ya, atau nitip makanan gitu, itu nggak boleh, es krim itu nggak boleh ya, seperti itu. Ataupun menggunakan oven misalnya untuk memanaskan makanan, oven laboratorium itu tidak diperbolehkan. Kemudian penggunaan sumber air laboratorium atau air laboratorium demineral sebagai air minum itu juga nggak boleh. Mengecap bahan kimia laboratorium, pemipetan dengan mulut, jadi nggak boleh mipet pakai mulut ya, harus pakai bola pipet, aspirator ya, apa sih kayak ada bolanya itu ya untuk mipet, jadi nggak boleh pakai mulut, atau perangkat mekanik harus digunakan untuk memipet bahan kimia atau memulai sifon ya. Cuci tangan dengan sabun dan air segera setelah bekerja dengan bahan kimia laboratorium ya, apapun meskipun sudah menggunakan sarung tangan. Kemudian menghindari penghirupan bahan kimia yang berbahaya. Ya, jadi nggak boleh mengendus bahan kimia hanya dalam situasi tertentu jika yang terkendali. Ya, jadi tidak boleh karena bahan kimia beracun atau senyawa dengan toksisitas yang tidak diketahui.
Kemudian jika instruktur ya meminta siswa mengendus isi wadah ya dalam kasus tersebut periksa dulu apakah bahan kimia yang diendus itu aman ya atau faktor risikonya seperti apa. Jadi harus dipelajari dulu ya. Kemudian jika diperintahkan untuk mengendus bahan kimia, perlahan arahkan uap ke hidung Anda dengan selembar kertas ya, jangan langsung ya. Jadi dikibas-kibas ya dengan kertas. Ya, jangan menghirup uap secara langsung. Jangan menggunakan tudung kimia laboratorium untuk pembuangan bahan yang mudah menguap dan berbahaya melalui evaporasi ya. Oke. Kemudian meminimalkan kontak kulit ya pastinya harus menggunakan sarung tangan kapanpun ya dalam mengenangani bahan kimia yang berbahaya ya. Kemudian benda dengan tepi tajam atau bahan yang sangat panas atau sangat dingin, bahan kimia beracun dan zat dengan toksisitas yang tidak diketahui. Ya, tidak ada satu bahan sarung tangan yang memberikan perlindungan untuk semua penggunaan. Ya, jadi pilih sarung tangan ya. Jadi macam-macam sarung tangan ada nih, sarung tangan nitril untuk kontak insidensial dengan bahan kimia atau sarung tangan lateks melindungi terhadap bahaya biologis tetapi kurang baik terhadap asam basa dan sebagian besar pelarut organik ya. Kemudian sarung tangan lateks ini bisa menimbulkan alergi untuk beberapa individu ya. Jadi sarung tangan nitril maupun lateks memberikan perlindungan yang minimal untuk pelarut berklorin dan tidak boleh digunakan dengan asam yang beroksidasi atau korosif. Kemudian sarung tangan neopren dan karet dengan ketebalan tertentu ya digunakan untuk bahan tajam ya dan bahan kimia yang berasam. Sarung tangan kulit sesuai untuk menangani peralatan dari kaca yang mudah pecah dan memasukkan tabung ke sumbat di mana untuk perlindungan bahan kimia tidak diperlukan. Kemudian sarung tangan berinsulasi harus digunakan saat bekerja dengan bahan yang sangat panas atau sangat dingin. Itu ya. Kemudian jangan menggunakan sarung tangan yang sudah kadaluarsa ya. Kemudian periksa sarung tangan untuk menemukan lubang kecil, robekan atau tanda penurunan kualitas sebelum digunakan. Cuci sarung tangan dengan benar sebelum melepasnya ya. Jadi jika tidak dilapisi dengan lapisan pelindung, sarung tangan polivinil alkohol akan menurunkan kualitasnya jika terkena air. Kemudian cuci dan periksa sarung tangan pakai ulang ya. Jadi ada sarung tangan yang bisa dipakai ulang, dicuci ya setiap sebelum dan setelah digunakan ya. Ganti sarung tangan secara berkala karena kualitasnya akan menurun bila sering digunakan ya. Jadi tergantung frekuensi penggunaan dan karakteristik perembesan atau penurunan kualitas yang relatif ya terhadap zat yang ditangani. Kemudian sarung tangan yang dapat terkontaminasi bahan beracun harus dijauhkan dari area terdekat ya tempat bahan kimia diletakkan. Jadi lebih baik digunakan di luar laboratorium atau saat menangani item yang sering digunakan ya seperti gagang pintu, telepon, saklar, ballpoint atau keyboard komputer. Kenakan 2 pasang sarung tangan ya jika satu bahan sarung tangan tidak memberi perlindungan memadai untuk semua bahaya yang ditemukan dalam operasi yang dilakukan ya. Kemudian jika tidak digunakan, simpan sarung tangan di laboratorium tetapi tidak di dekat bahan yang mudah menguap ya untuk mencegah kontaminasi jangan sampai sarung tangan disimpan di kantor, ruang istirahat atau ruang makan siang. Ya, pegawai yang diketahui mengidap alergi lateks tidak boleh menggunakan sarung tangan lateks. Lateks harus menghindari bekerja di area tempat sarung tangan lateks digunakan. Kemudian bagaimana menangani zat yang mudah terbakar? Ya berarti harus baca label pelarut, lembar data keselamatan bahan atau MSDS atau sumber informasi lainnya untuk mengatasi titik nyala gitu ya. Kemudian jika memungkinkan eliminasi sumber penyulutan api dan hindari adanya bahan bakar pengoksidasi secara bersamaan ya. Ini menangani zat yang mudah terbakar ya. Rencana pencegahan maupun penanggulangan tumpahan cairan yang mudah terbakar juga harus ada. Ya, kemudian perlu dipelajari rencana dan prosedur kesiapan keadaan darurat laboratorium untuk menanggulangi kebakaran.
Kemudian membiarkan percobaan tidak dijaga dan bekerja sendirian ya. Jadi tidak dianjurkan untuk bekerja sendirian di dalam laboratorium. Ya, jadi karyawan yang bekerja sendiri harus melakukan pengaturan untuk memeriksa satu sama lain secara berkala dan meminta penjaga keamanan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jangan melakukan percobaan berbahaya sendirian di dalam laboratorium. Hindari untuk tidak meninggalkan percobaan yang sedang berlangsung di dalam laboratorium. Untuk percobaan yang tidak dijaga, tinggalkan laboratorium dalam keadaan lampu menyala dan pasang tanda yang menunjukkan sifat percobaan serta zat berbahaya yang digunakan. Buat pengaturan untuk karyawan lainnya agar memeriksa percobaan di dalam laboratorium secara berkala dan pasang informasi yang menunjukkan bagaimana cara menghubungi orang yang bertanggung jawab jika terjadi keadaan darurat, gitu ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi keadaan darurat? Nanti bisa dibaca di sini ya. Bisa dibaca sendiri, menangani keadaan darurat, terus bagaimana perangkat dan peralatan pengamanan yang tumpah ya. Ini ada ya cara-caranya bagaimana ya. Ya, kemudian tumpahan zat dengan zat yang bertoksisitas tinggi. Ini semuanya harus dilakukan pelatihan ya, bagaimana cara menanggulangi keadaan darurat. Nah, ini tadi dan ini adalah menanggulangi